Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Sabriadi, Prodi Hukum Keluarga Islam kelompok 3, semester 3. Di sini saya akan mereview sedikit materi yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai tentang syariat di masa para imam mujtahid. Di sini terdapat ada 4. Yang pertama yaitu Imam Hanafi. Pada masa para imam mujtahid, syariat Islam mengalami perkembangan metodologis yang signifikan. 4 imam besar yang dikenal luas adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Masing-masing memiliki pendekatan istinbat atau pengalian hukum yang khas, dipengaruhi oleh latar belakang sosial, politik, keilmuan pada zamannya. Yang pertama yaitu Imam Abu Hanifah, yaitu pada tahun 699 sampai 767 Masehi. Adapun nama lengkapnya yaitu Al-Numan Ibnu Thabit Al-Kufi, lahir di Kufa, Irak pada tanggal 5 September tahun 6999 Masehi atau 80 Hijriah. Adapun wafatnya itu di Baghdad pada tanggal 18 Juni tahun 767 Masehi atau 150 Hijriah. Masa hidupnya itu mengalami 2 dinasti besar, yaitu Umayyah dan Abbasiyah. Adapun metode istinbatnya, yang pertama itu Al-Quran, Sunnah, pendapat sahabat, ijma, qiyas, huf, yaitu kebiasaan masyarakat, atau istihsan, yaitu preferensi hukum untuk keadilan. Adapun ciri khasnya yaitu mengedepankan rasionalitas dan analogi hukum. Istihsan digunakan untuk menghindari kelakuan hukum yang tidak sesuai dengan keadilan. Abu Hanifah dalam catatan sejarahnya yaitu pernah dipenjara karena menolak jabatan hakim yang ditawarkan oleh penguasa Abbasiyah karena khawatir tidak dapat berlaku adil di bawah tekanan politik. Kemudian yang kedua yaitu Imam Malik bin Anas, yaitu pada tahun 717 sampai 795 Masehi. Adapun nama lengkapnya yaitu Abu Abdullah Malik bin Anas Al-Asbahi, yaitu lahir di Madinah. Adapun lahir dan wafatnya yaitu di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 711 Masehi, dan wafatnya itu 179 Hijriah atau 795 Masehi. Adapun keturunannya yaitu berasal dari keturunan Arab Yaman. Karya utama daripada Imam Malik yaitu Al-Muwattah, komplikasi hadis dan pendapat sahabat tabi'in berdasarkan bab fikih. Kemudian metode istinbatnya yaitu Al-Quran, Sunnah, amal ahal al-Madinah, yaitu praktik masyarakat di Madinah. Kemudian ijma, qiyas, dan maslahah mursalah, yaitu kemaslahatan umum. Adapun ciri khas daripada Imam Malik itu sendiri yaitu berpegang teguh pada tradisi Madinah sebagai representasi praktik Nabi. Sikap terhadap penguasa tegas dan independen, menolak intervensi politik dalam fatwa. Yaitu murid terkenal yaitu Imam Syafi'i, Ibnu Al-Qasim, Abdullah bin Wahab. Selanjutnya ke poin ketiga yaitu Imam Syafi'i yang pada tahun 767 sampai 820 Masehi. Adapun nama lengkapnya yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Adapun wafat beliau yaitu di Fustat, Mesir pada tahun 204 Hijriah atau 820 Masehi. Keturunan daripada Imam Syafi'i itu sendiri yaitu keturunan dari Quraisy, memiliki hubungan nasab dengan Nabi Muhammad SAW. Karya daripada Imam Syafi'i itu sendiri, yang pertama Ar-Risalah, yaitu kitab pertama tentang usul fikih. Kemudian kitab Musnad Asy-Syafi'i. Adapun metode istinbatnya yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas,
istidlal, iaitu penalaran hukum. Ciri khusus daripada Imam Syafi'i itu sendiri yaitu menyatukan pendekatan rasional, kufah dan tekstual Madinah, yaitu riwayat hidup, yaitu hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun, belajar kepada Imam Malik di usia muda dan dipercaya mengajarkan Al-Muwattah. Pernah dituduh makar di Yaman, namun bebaskan berkat intervensi Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, yaitu murid terkenal Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Muzani Al-Muwaiti. Kemudian kita berlanjut kepada imam keempat, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu pada tahun 780 sampai 855 Masehi. Adapun nama lengkap beliau yaitu Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Syahbani, yaitu lahir dan wafat di Baghdad pada tahun 164 Hijriah sampai 780 Masehi. Adapun wafatnya itu pada 241 Hijriah atau 855 Masehi. Keahlian daripada beliau yaitu hadis, fikih, akidah. Karya utamanya itu Musnad Ahmad, koleksi lebih dari 30.000 hadis. Kemudian metode istinbatnya itu sendiri yaitu Al-Quran, Sunnah, fatwa sahabat, ijma, kias dengan sangat hati-hati. Ciri khas daripada beliau itu yaitu sangat berhati-hati dalam menggunakan akal, mendahulukan teks atau nas. Ujian hidup daripada beliau itu sendiri yaitu menolak doktrin khalaq Al-Quran yang dipaksakan oleh penguasa Abbasiyah dan tetap teguh meski disiksa dalam peristiwa Mihnah. Adapun guru daripada Imam Hambali yaitu Imam Syafi'i, Sufyan bin Uyainah, Waqi bin Al-Jarrah, yaitu muridnya yaitu Abu Daud, Al-Bukhari, Muslim dalam beberapa riwayat dan Al-Khalal. Mungkin itu saja paparan materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.